Hiduplah seorang istri solehah yang bertakwa kepada Allah dan selalu menjalankan kewajibannya. Dia sudah 5 tahun belum dikaruniai seorang anak. Akan tetapi, ia sangat sabar selama beberapa tahun ini dan selalu berdoa agar cepat dikaruniai seorang anak. Sesekali orang-orang di sekelilingnya mencoba untuk menghiburnya. Ia pun tersenyum dan mengingat hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kebahagiaan seorang anak Adam adalah ridho atas ketetapan Allah kepadanya. Dan ketidakbahagiaan seseorang adalah merasa kurang atas ketetapan yang telah ditentukan padanya. Di akhir tahun kelima, Allah mengabulkan doanya sehingga ia pun hamil. Ia sangat senang sekali dan bersujud syukur kepada Allah. Dan di bulan keempat dari kehamilannya, ia pergi bersama suaminya ke dokter kandungan untuk konsultasi tentang persalinannya. Ia pun terkejut dengan perkataan dokter padanya. Janin yang kamu kandung mempunyai kelainan dan ia seperti gurita. Maka janin itu harus digugurkan untuk menjaga keselamatanmu karena bentuknya besar dan sangat berbahaya untukmu ketika melahirkan. Kedua pasangan tersebut pun pergi ke lebih dari satu dokter dan hasilnya tetap sama. Sang istri pun menolak untuk menggugurkannya, sedangkan si suami menekannya karena pentingnya menggugurkan janin tersebut demi keselamatan istrinya. Sang suami berkata, "Maka kenapa harus menunggu beberapa bulan untuk melahirkan anak gurita? Ia akan cepat mati. Dan ada kemungkinan dirimu yang akan mati." Tetapi istrinya bersikeras menolaknya dan berkata, "Ini adalah ketentuan Allah untukku, dan aku akan ridho terhadapnya. Aku tidak akan membunuh anakku. Dan barang siapa yang ridho atas qada Allah, maka Allah akan meridhoinya dengan sebaik-baiknya qada." Sang suami pun mengusir istrinya ke rumah keluarganya. Ia pun tidak merasa marah ataupun menyesal, karena ia hanya mengingat hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuhan kita Tabaraka wa Ta'ala turun ke langit dunia saat sepertiga pada malam terakhir. Lantas Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Siapa yang meminta ampun kepadaku, maka akan aku ampuni." Dari hari itu istrinya pun bertekad untuk bangun di sepertiga akhir malam, mendirikan sholat dan berdoa untuk anaknya yang belum lahir. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Meskipun lelah yang diderita dari kehamilan dan kurangnya tidur, setiap hari di sepertiga akhir malam ia selalu menghadap pada sujud di tempat salatnya dan bersujud kepada Allah dengan khusyuk, serta meminta diberikan rezeki seorang anak laki-laki atau perempuan dengan sehat dan baik. Ia pun terus berdoa dan menangis serta tidak bosan sehari pun selama masa kehamilannya. Meskipun badannya sudah terasa lelah, ruku dan sujud sudah sulit, tetapi ia tidak putus asa ataupun mengeluh meskipun sampai datang waktu melahirkan. Kemudian di sini terjadilah sebuah keajaiban, di mana suami pun keluar rumah seakan tidak percaya dan bergegas ke rumah sakit. Karena apa yang didengarnya berbanding terbalik, serta keluarga istrinya pun menghubunginya dan berkata, "Kemarilah, lihatlah anakmu." Maka apa yang dikatakan tentang sang janin mempunyai kelainan-kelainan seperti gurita itu tidaklah benar, melainkan sang istri melahirkan 4 anak, yaitu 2 perempuan dan 2 laki-laki yang terkumpul di rahim ibunya. Pantas saja pada saat itu bentuk janinnya seperti satu tubuh dengan beberapa jari. Perangkat radiografi pun tak mampu mengungkapnya. Sang istri soleha pun tersenyum bahagia, yang selamat dari qada Allah dan ridho dengan apa yang ditakdirkan untuknya. Ia pun memaafkan suaminya setelah ia meminta maaf kepadanya, serta air mata pun membasahi kedua matanya. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب
Seorang pria dari Teluk Negara selalu patuh dan tahu akan hak-hak Allah serta selalu melaksanakannya sebaik mungkin. Begitu juga dengan istri dan anak-anaknya. Umur istrinya pun semakin beranjak tua sampai ia tidak kuat lagi menjalankan kewajiban rumahnya. Maka, pria itu pun meminta untuk didatangkan seorang pembantu. Terlepas dari keberatannya karena ada wanita lain di rumahnya, hanya saja ia melihat dari segi kondisi kesehatan istrinya. Ia pun mencari pembantu melalui temannya. Maka, datanglah pembantu dari seorang Filipina yang beragama Kristen serta tidak berhijab. Pria itu pun meminta si pembantu untuk memakai hijab, kemudian pembantu tersebut dengan enggan menjawabnya. Lalu, mulailah ia bekerja. Setelah 2 bulan, datang sebuah surat dari kantor pos dan pria itu pun tahu dari pembantu tersebut bahwa tunangannya sakit dan dia harus pergi ke sana untuk membuatnya tenang agar cepat sembuh dan akan kembali setelah 2 minggu. Lalu pria itu mereservasi kartunya dari uang dirinya, kemudian sang pembantu tersebut berangkat. Setelah 10 hari di mana tempat tinggalnya sudah valid, si pembantu itu datang lagi ke rumah untuk kedua kalinya. Sedangkan istri dan anaknya sedang pergi dan akan datang 2 hari lagi. Lalu pria itu berkata, "Aku akan mengurusnya." Pria itu bekerja di pabrik dari jam 7.30 pagi sampai jam 5 sore. Dan dia pun sengaja pulang terlambat supaya tidak berduaan dengannya. Ketika pria itu mau pulang dan setelah pembantu itu tahu kapan kedatangan keluarganya itu, sang pembantu mulai berbeda gerak-geriknya. Dan waktu tengah malam, sang pembantu mengetuk pintunya dan mengatakan sambil menangis bahwa ia tidak bisa tidur di kamarnya. Lalu pria itu menyarankan untuk tidur di ruang tamu. Lalu, dia menutup kamarnya dan dia langsung menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berdoa berharap agar dia dijauhkan dari tipu dayanya. Lalu dia sholat hingga malam itu berlalu dengan selamat. Di hari kemudian setelah pria itu selesai bekerja, dia sengaja pulang ke rumah agak terlambat untuk menghindar dari pembantunya itu lagi. Dan ketika dia duduk dan mengganti bajunya di kamarnya, datanglah si pembantu mengetuk pintu dan masuk kamarnya serta si pembantu telah berhias diri dan memberitahu padanya untuk tidak sungkan jika dia membutuhkannya. Hal ini sering terulang setiap saat dan tiap kali dia mengganti gaya rambutnya, majikannya berkata, "Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah." Lalu, berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijaga dari fitnahnya. Lalu dia tidur dan bangun waktu subuh. Si pembantu itu belum tidur juga. Dan setelah dia salat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijaga dari syaitan ini dan mempersiapkan diri untuk pergi kerja di pagi hari, dia melihat pembantu tersebut sedang menangis menghadap ke kursi dan berkata padanya, "Aku menginginkanmu, dan aku mengira kamu juga menginginkanku. Dan aku mencoba untuk menjerumuskanmu tetapi aku tidak bisa." Lalu sang majikan marah dan mengatakan padanya dengan ucapan yang kasar. Lalu sang pembantu meminta maaf dan berkata padanya, "Aku telah menjadi pembantu untuk banyak orang, dan aku bekerja seperti apa yang aku kerjakan untukmu. Dan aku bisa menjerumuskan banyak orang hingga 90%, dan aku mendapatkan banyak uang dari majikan yang aku jerumuskan, serta aku akan mengancamnya serta membongkarkan rahasianya. Dan aku berniat untuk menjerumuskan serta memerasmu dengan cara yang sama, tetapi aku tidak bisa." Lalu dia berjanji akan kerja dengan sempurna dan aman. Lalu si pria itu pun setuju. Lalu para keluarganya pun datang. Dan pria itu memberitahu istrinya tentang kisahnya. Lalu dia mulai mengajaknya masuk Islam dan memberikan untuknya sebagian kitab-kitab Islam. Pada suatu hari, sang pembantu berkata pada majikannya, "Aku telah menemukan dalam jati dirimu seseorang yang dapat dipercaya serta seorang muslim yang teguh, yang tidak mengumbar syahwatnya meski aku terus menggodanya untuk menjerumuskanmu dalam keburukanku. Tetapi sebaliknya, kamu yang menjerumuskanku tetapi bukan dalam keburukanmu, melainkan dalam kebaikanmu. Apakah ada seorang muslim sepertimu?" Lalu sang majikan berkata, "Aku menganggap diriku tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan yang lain." Lalu sang pembantu pun berkata, "Aku ingin masuk Islam sekarang." Lalu dia pergi bersamanya ke pusat keislaman dan mengumumkan keislamannya. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور
إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير